bahas soal reptilia ya. Nah, di sini si reptilia ini posisinya di dalam pohon Phylogeny chordata itu ada di bagian-bagian atas nih, yaitu di dalam kelompok amniotes. Si amniotes sendiri adalah hewan yang udah punya amniotic egg, yaitu yang udah kita bahas di video sebelumnya adalah telur khusus yang udah punya ada chorion di sini, ada allantois, ada amnion dan ada yolk sac yang masing-masing itu peranannya menunjang perkembangan dan pertumbuhan si embrio ini di dalam telur ya. Jadi si embrio ini dia bisa tumbuh dan berkembang tanpa gangguan meskipun katakanlah lingkungannya itu sebenarnya tidak mendukung gitu, karena ya ada 4 ini ya gitu. Jadi dia bisa anteng-anteng aja tumbuh di dalam si telur ini tanpa harus dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang tidak bersahabat, kurang lebih gitu. Nah, itu adalah keunggulan dari amniotes dari si ini ya, dari hewan-hewan lain gitu. Jadi dia relatif lebih unggul di situ, lebih kompleks di situ. Nah, si reptilia ini dia itu amniotes barengan sama sebelah-sebelahnya nih, ada burung dan ada mamalia. Oke, itu sekilas saja ya sekalian review amniotes dan posisi si reptil. Nah, selanjutnya kita bakal bahas detail soal reptilia nih. Nah, di foto ini itu ada kadal nih yang lagi diem berjemur di atas batu. Nah, si kadal ini itu adalah contoh dari reptil. Kenapa bisa begitu? Dari mana kita tahu? Karena reptilia itu adalah amniota yang punya sisik. Si kadal ini kalau misalnya kita amati, dia bisa kelihatan kan sisik-sisiknya kan. Nah, lalu pertanyaannya dibalik. Kenapa reptilia itu dia harus punya sisik? Sisik itu dia fungsinya buat apa? Nah, jadi saya munculin dulu foto sisik di sini. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat secara detail, sisik ini dia terdiri satu plate ini kan, satu plate, ada satu plate sebelahnya sama di depannya dan belakangnya. Dan dia ini kelihatannya keras kan, terus dia itu tersusun rapat kan di sini. Nah, kenapa harus gitu? Kenapa dia harus keras dan rapat? Karena sebenarnya sisik itu yang udah kita bahas sebelumnya. Sisik itu adalah modifikasi dari kulit yang sifatnya itu waterproof atau anti air atau tidak bisa ditembus air. Kenapa begitu? Karena dia adalah adaptasi terhadap kehidupan terestrial, di mana kalau di darat itu air perlu dihemat gitu. Jadi si kadal ini dia kan hidupnya di darat kan, dia nggak masuk ke air kayak amfibi kan. Nah, di darat ini kan dia belum tentu dekat dengan sumber air, maka dari itu si air perlu dihemat. Jadi si sisik ini dia fungsinya adalah untuk mencegah si air-air yang ada di dalam tubuh si kadal ini biar nggak menguap kalau misalnya si kadal ini lagi kepanasan atau lagi berjemur gitu. Nah, si sisik ini sendiri dia itu keras kan. Kenapa? Karena si sisik itu saya tulis sebagai adalah modifikasi kulit berupa sel kulit mati yang kaya akan keratin. Nah, di sini yang mau saya highlight adalah si keratinnya nih, karena dia penting. Nah, si keratin itu adalah protein yang sifatnya keras, dan selain keras, dia juga waterproof ya, atau nggak bisa ditembus air. Jadi keberadaan si keratin ini dia membuat sisik menjadi keras dan waterproof tadi ya. Nah, selain itu dia juga rapat nih. Fungsinya itu selain untuk mencegah air atau mencegah dehidrasi di sini, agar tidak dehidrasi, dia juga fungsi lainnya adalah untuk proteksi atau jadi katakanlah body armor ya bagi si kadal ini. Itu karena dia keras kan, itu mau si kadal ini dia nggak gampang luka atau lecet. Nah, tapi di sini si sisik ini dia adalah sel kulit mati, yang artinya kalau misalnya dia mati berarti dia nggak tumbuh kan, si sel ini dia nggak ada aktivitas metabolisme kan. Jadi karena dia itu berupa sel kulit mati, makanya dia itu harus diganti secara periodik, atau istilahnya adalah ganti kulit. Makanya kita sering lihat kadal atau ular itu kan ada kulit matinya ya, ada kulit yang terkelupas ya, harus diganti secara periodik gitu. Karena
dia itu berupa sel kulit mati gitu. Sama kayak halnya kayak misal kuku kita atau rambut kita atau bahkan kulit kita sendiri itu bisa rontok kan, jadi ketombe gitu kan. Itu sel kulit mati juga gitu. Dan kulit kita juga sama ya, dia tersusun. Nah, kulit, kuku dan rambut yang paling luar itu dia tersusun dari keratin juga ya pada manusia dan pada mamalia in general gitu. Itu sekilas soal reptilia dan fungsi sisik pada reptil. Selanjutnya kita bakal bahas sekilas soal reproduksi ya dan internal organ dari si reptil.